Al-Imam Al-Muhaddis Al-Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari rahimahullahu ta'ala dalam salah satu karyanya berjudul Sharihul Bayan fi raddi ala man khalafal Qur'an. Beliau mencatatkan tentang perkara bid'ah, mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa ma uhditha, sesuatu yang diadakan atau dirintis ala ghairi mithalin sabiqin, atas tanpa contoh terdahulu sebelumnya secara bahasa. Nah, jadi demikian. Ini makna lughawi. Bid'ah itu adalah perkara baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa fi syar'i, dan di dalam syara', artinya dalam tinjauan syariat. Nah, jadi ada lughatan dan ada syara'an. Secara syara' bid'ah itu apa? Yaitu al-muhdatsu, perkara baharu, alladzi lam yanussa, yang tidak mencatatkan secara tertulis alaihi, atasnya itu perkara, Al-Qur'anu, oleh Al-Qur'an, wala jaa fis sunnati, dan tidak pula datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari bahwa perkara bid'ah dalam tinjauan syara' adalah sesuatu yang tidak tertuang secara sharih terkait hukumnya, baik di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara-perkara yang seperti demikian itu, yaitu malam yanuss alaihi Al-Quran wa la ja'a fi sunnah, tentu sangat banyak. Ada banyak perkara-perkara yang baru datang belakangan ini dalam perkara syara' yang dahulu di zaman Rasulullah tidak ada. Baru diadakan setelah Rasulullah wafat, diadakan oleh para sahabat. Juga ada perkara-perkara baharu pasca sahabat atau setelah para sahabat. Setelah masa sahabat habis, datang periode berikutnya, yaitu periode tabi'in, yang di kalangan tabi'in ada banyak perkara-perkara baharu yang mereka rintis yang tidak ada sebelumnya di zaman para sahabat, juga tidak ada sebelumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang terkait hukumnya dihasilkan dengan jalan ijtihad oleh para ulama. Pada hakikatnya itu adalah perkara bid'ah, karena itu perkara baharu. Masalah-masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara' yang baru ditetapkan belakangan oleh para imam mujtahid dengan metode istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah yang melibatkan berbagai metode di dalamnya, perangkat-perangkat di dalamnya, lalu kemudian keluarlah produk hukumnya atau hasil hukumnya, itu pada hakikatnya adalah bid'ah.
Mengapa? Karena itu tadi secara syara' bid'ah adalah ma lam yanussa alaihi al-Qur'anu wala jaa'a fis sunnah. Sesuatu yang tidak tertulis secara tekstual di dalam Al-Qur'an, juga tidak ada penyebutan hukumnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan terkait kira-kira yang baru-baru apa? Banyak sekali yang baru-baru itu. Yang di masa para imam mujtahid terdahulu ada banyak. Dan di zaman kita sekarang juga banyak perkara-perkara baru yang baru datang belakangan. Nah, karena itulah fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang. Bahkan para imam fuqaha terdahulu yang walaupun beberapa kasus belum terjadi di zaman mereka, tapi kadang kita sering mendapati dalam kitab-kitab karya mereka itu kata-kata walau. Maksudnya apabila terjadi demikian ini begini hukumnya, apabila terjadi demikian ini maka begini, terjadi demikian ini maka begini. Jadi mereka jauh memandang ke depan terkait perkara-perkara yang saat itu belum terjadi. Nah, jadi mereka menghasilkan sebuah produk hukum itu sebenarnya adalah apa? Bid'ah. Nah, demikian. Nah, kembali lagi. Jadi sebuah istilah dalam bahasa Arab atau di dalam fikih itu mengandung bahasannya, tinjauannya itu ditinjau dari segi bahasa dan ditinjau dari segi syara'. Dari segi syara'. Nah, ada pendapat yang ini sebenarnya dibuat-buat. Mereka mengatakan ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tentang salat tarawih, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Yang dimaksud salat tarawih 20 rakaat yang dirintis oleh beliau, karena beliau yang pertama kali merintis salat tarawih tersebut, yaitu sebanyak berapa? 20 rakaat. Yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah, juga di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, oleh sekelompok orang yang anti terhadap bid'ah hasanah, di antaranya misalkan yang nyata-nyata adalah kelompok Wahabi. Mereka mengatakan bahwa pernyataan Umar itu adalah dari segi tinjauan bahasa. Kata mereka, pernyataan Umar salat tarawih itu sebagai bid'ah hanya dari segi tinjauan bahasa. Kata mereka begitu. Kita jawab, kata bid'ah itu tidak hanya difahami dalam tinjauan bahasa saja. Betul apa yang dirintis oleh Umar, salat tarawih dalam hal ini secara bahasa itu adalah perkara baharu. Tapi ketika Umar menunjuk salat, itu mengacu kepada makna syara'. Ketika Umar menunjuk salat tarawih, itu artinya dalam makna syara'. Betul-betul itu terkait dengan masalah praktek ibadah, bahkan salat dalam hal ini. Nah, jadi justru mereka mengada-ngada untuk memalingkan,
untuk memalingkan atau tepatnya menyelewengkan perkataan Umar. Yang jelas-jelas beliau mengatakan itu terkait dengan syara', bahwa di dalam syariat itu ada kalanya perkara bid'ah itu perkara yang baik. Itulah mengapa Umar mengatakan salat tarawih dikatakan olehnya ni'matil bid'atu hadhihi. Itu artinya bukan dalam tinjauan syara' saja, dalam tinjauan bahasa saja, tapi itu apa? Untuk mengacu kepada makna syar'i. Nah, tadi di awal kita mengutip catatan Syekh Al-Imam Abdullah Al-Harari mengatakan secara syara' itu apa? Al-muhdatsu alladzi lam yanussu alaihil Qur'anu wala jaa fis sunnah. Persis seperti apa? Dalam hal ini salat tarawih. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis Rasulullah. Yang ada dalam hadis Rasulullah itu hanyalah apa? Qiyam Ramadan. Tidak disebut dengan tarawih, dan itu pun hanya berapa rakaat? 8 rakaat. Dan tidak setiap malam dalam keseluruhan Ramadan. Dalam satu riwayat hanya 2 malam saja Rasulullah keluar. Dan tidak disebut dengan tarawih. Nah, sehingga apa yang dirintis oleh Umar yang kemudian disebut dengan tarawih itu adalah bid'ah. Tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran, tidak ada penyebutannya dalam hadis Rasulullah. Ini mengacu kepada makna syara'. Nah, jadi demikian bahwa di dalam syara' itu ada perkara-perkara baharu yang baik, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, baru dirintis belakangan setelah wafat Rasulullah atau bahkan pasca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Al-Imam Al-Mujtahid Sahibul Madhhabin Nafis Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, itu imam mujtahid, imam mazhab kita yang wafat tahun 204 Hijriyah. Jadi akan kita kutip berikut ini perkataan seorang imam mujtahid yang apabila sudah dinyatakan oleh seorang imam mujtahid, maka tidak layak bagi orang-orang semacam kita yang bukan mujtahid untuk kemudian menentangnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi kepada 2 bagian atau terbagi kepada 2 macam, sebagaimana dikutip dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab namanya apa? Manaqibus Syafi'i, karya Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya tersebut mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, al-muhdatsatu minal umuri darbani. Al-muhdatsatu, perkara-perkara baharu, minal umuri, dalam urusan-urusan agama ini, darbani, ada 2 macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma uhditsa, sesuatu yang dirintis, artinya diadakan secara baharu, mimma, dari sesuatu, yukhadifu, yang menyalahi, kitaban, akan Al-Quran, atau sunnatan, atau sunnah,
menyalahi sunnah, au asaran atau menyalahi asar, au ijma'an atau menyalahi ijma'. Ini yang pertama. Fahadhil bid'atud dhalalatu, maka inilah bid'ah dhalalah. Dasarnya apa? Perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, asar dan ijma'. Wasaniyatu, dan yang kedua, ma uhdisa, sesuatu yang dirintis, diadakan baharu, minal khairi, dari kebaikan, la khilafa fihi, tidak menyalahi di dalamnya, liwahidin, bagi satu, min hadza, dari ini perkara yang disebutkan tadi di atas, tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma'. Wa hadhihi, dan ini perkara, ini muhdatsah, itu muhdatsatun ghairu mazmumatin, adalah perkara baharu yang tidak tercela. Masya Allah, pegang teguh ini perkataan Al-Imam Syafi'i. Kalau ada orang ngotot mengatakan semua bid'ah sesat, sodorkan perkataan Imam Syafi'i ini ke hadapannya. Kalau dia tetap membangkang, tinggalkan. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan engkau selamat dan melepaskan keyakinan rusakmu. Tinggalkan. Imam Syafi'i, kalau dia ngotot, apa dia merasa bahwa dirinya lebih faham urusan agama ini dibanding Imam Syafi'i? Walaupun tampilannya jenggot panjang, celana cingkrang, yang ngomong semua bid'ah sesat kan yang orang kayak gitu itu. Jenggot panjang, celana cingkrang, mengatakan semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, yang tidak ada di zaman para sahabat, yang baru dirintis belakangan, maka itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat, dan setiap kesesatan masuk neraka. Begitu aja udah kata mereka. Tanya kepada dia, apakah engkau berani mengatakan bahwa Umar bin Al-Khattab penghuni neraka? Dia merintis salat tarawih, perkara baharu, tidak ada di zaman Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa dia termasuk salah satu daripada al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, dari salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Kalau dia mengatakan semua bid'ah sesat, katakan kepadanya, beranikah engkau mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i sesat? Karena Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua bagian. Kalau dia berani mengatakan Imam Syafi'i sesat, tentu dia sendiri sudah jelas sesat. Imam Syafi'i menurut para ulama sudah disinyalir kedatangannya ke dunia ini, atau sudah dinyatakan kedatangannya ke dunia ini oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kata Rasulullah dalam hadis, la tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'u tibaqal ardi ilma, rawahu Ahmadu wa ghairuhu. Kata para ulama, yang dimaksud oleh hadis ini tidak lain adalah Al-Imam Syafi'i. Rasulullah mengatakan, la tasubbu Quraisyan, janganlah kalian mencaci maki suku Quraisy. Fa inna 'alimaha, maka sesungguhnya
seorang alim dari Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilma, akan memenuhi setiap pelosok bumi ini oleh ilmunya. Para ulama mencari-cari siapa ini orang ini yang ilmunya di dalam syariat ini menjadi pegangan mayoritas umat Islam di berbagai pelosok dunia, memegang ajarannya, memegang mazhab fikihnya. Dan yang mendunia generasinya sampai sekarang banyak atau masih ada dengan karya hasil-hasil karyanya dibukukan, ada 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dari 4 imam ini yang Quraisy cuma Imam Syafi'i. Yang dari keturunan Quraisy Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah bukan orang Quraisy, bahkan Imam Abu Hanifah itu orang Persia. Orang Persia itu ya wilayah Iran sekarang. Artinya non Arab bahkan Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i yang menetap di Madinah sehingga digelari dengan Imamu Daril Hijrah, imam kota Madinah, ahli hadis terkemuka. Ilmunya menyeluruh di mana-mana juga, menyebar. Imam mazhab Maliki. Tetapi bukan Quraisy. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, bukan Quraisy. Yang Quraisy dari suku Quraisy adalah siapa? Imam Syafi'i. Al-Muttalibi, dari Banil Muttalib, dari suku Quraisy. Ilmunya menyebar di mana-mana. Fikih hasil ijtihadnya dibukukan, banyak generasinya, beratus tahun turun-temurun hingga sekarang dipakai di berbagai pelosok oleh umat Islam. Semua imam orang-orang apik. Semua imam. Orang-orang wara', orang-orang saleh, mereka semua para wali Allah. Para ulama itu para wali Allah. Para ulama, para imam mazhab, para wali Allah. Kalau bukan para wali Allah, siapa lagi yang wali Allah? Ya mereka itu. Imam Syafi'i itu banyak keramatnya. Kitab-kitab menceritakan tentang biografi para wali Allah banyak. Misalkan tuh kitab di belakang kita namanya Tabaqatul Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya, karya Imam Abu Nuaim. Diruntut dari atas, dimulakan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Ke bawah terus mesti disebut para imam mujtahid. Tidak hanya di buku ini, semua kitab-kitab tarajum, kitab-kitab biografi, misalkan biografi para wali, para ulama sufi, misalkan karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kenal dengan At-Tabaqatul Kubra. Itu isinya para wali Allah disebutkan di dalamnya. Membacanya itu menyenangkan dan membacanya menyebabkan turun rahmat Allah. Di dalamnya ditulis siapa? Para imam mujtahid, Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik dan lain sebagainya. Begitu. Mereka lah para wali Allah. Justru bukan wali itu yang kerjanya zikir mulu, kemana-mana bawa tasbih mulu. Ya kalau dia nggak paham ilmu, bagaimana dia menjadi wali? Ilmu dahulu. Imam Syafi'i itu banyak keramatnya. Imam Syafi'i banyak keramatnya. Beberapa muridnya diantaranya Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam
Ar-Rabi' ibn Sulaiman, dan Al-Imam Al-Muradi. Tiga-tiganya sebelum Imam Syafi'i wafat diisyaratkan oleh Imam Syafi'i dengan keramatnya. Engkau wahai Al-Muzani akan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi penyebaran ilmuku. Itu lewatnya Al-Muzani, yang menuliskannya Al-Muzani gitu, atau yang membukukannya Al-Muzani. Karya Imam Syafi'i itu. Tapi riwayatnya riwayat siapa? Al-Muzani. Al-Muradi sebelum Imam Syafi'i wafat, engkau satamutu fi hadidika, engkau akan mati dalam keadaan terikat dengan belenggu oleh penguasa yang zalim, menzaliminya. Betul terjadi seperti itu. Imam Syafi'i mengatakan gitu. Dan banyak keramat-keramat yang lain daripada Imam Syafi'i, juga para imam mujtahid lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Menyampaikan juga sama, menyampaikan sama. Cuman kalau Nabi menyampaikan, tentu yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Para ulama menyampaikan ilmu para nabi. Saya begini menyampaikan tidak ya? Menyampaikan sama. Menyampaikan itu kalau makna harfiah bahasa kitanya apa? Atau bahasa Arabnya tabligh. Iya sama. Kita menyampaikan ini diperintah oleh Allah enggak? Diperintah. Tentu berbeda. Kalau para nabi menyampaikan kenabiannya, menyampaikan risalahnya, kenabiannya, wahyu yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Adapun kita menyampaikan apa yang kita ketahui, yang telah kita pelajari daripada guru-guru kita. Tabligh, ke Rasulullah menyuruh apa? Balighu anni walau ayat. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah.